Seorang pemuda kuat bekerja untuk saudagar kayu, dengan upah yang memuaskan dan lokasi kerja dekat rumah. Pada hari pertama, dia berhasil membawa 21 batang pohon. Namun jumlahnya terus menurun, pada hari-hari berikutnya hanya 17 batang, kemudian 10 batang. Merasa kekuatannya menurun. Dia bertanya pada bosnya, "Apa yang salah?" Bos itu bertanya, kapan terakhir kali dia mengasah kapaknya. Pemuda itu menjawab, "Saya tidak punya waktu untuk mengasahnya, saya terlalu sibuk menebang pohon." Bosnya menjelaskan bahwa bekerja keras tidak cukup, kita juga harus bekerja dengan cerdas. Kesuksesan membutuhkan kerja keras yang disertai dengan sikap yang tepat. Athena Capo Battaglia, seorang remaja dari New York, diterima di Universitas Harvard meski berasal dari keluarga miskin. Keluarganya bahkan tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan ibunya menderita kanker payudara. Athena, yang bersekolah di SMA Fioreloa, LaGuardia dengan EPK 4,0, juga menjadi kapten tim gimnastik. Meskipun menghadapi tantangan hidup, termasuk kehilangan rumah dan kesehatan ibunya, Athena tetap bertekad belajar dengan giat. Ia mendapat beasiswa dan mengikuti program NYPD untuk pelatihan keamanan lingkungan. Kini, Athena kuliah di Harvard untuk jurusan neuroscience dan berencana bekerja sambil belajar. Ia juga tertarik bergabung dengan kepolisian setelah lulus. Mamang, siswa pendiam kelas 10 SMN Negeri 60 Jakarta, merasa khawatir saat menghadapi ujian matematika karena tidak menyukai rumus dan orang tuanya tak bisa membantunya belajar. Suhargo, teman sekelas yang pandai matematika, menyadari hal ini dan mendekati Maman saat istirahat. Mereka akhirnya belajar bersama. Ujian matematika berlangsung lancar, dan hasilnya menunjukkan Maman dan Suhargo memperoleh nilai terbaik. Setelah itu, Maman yang tadinya pendiam mulai lebih terbuka dan percaya diri. Dia tidak lagi malu untuk memulai obrolan dan menanyakan hal-hal yang tidak dipahaminya. Persahabatan dengan Suhargo membantu Maman tumbuh lebih baik. Sejak kecil, aku bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional dan aktif mengikuti kegiatan olahraga di sekolah dasar hingga SMP. Namun, saat ingin bergabung dengan tim sekolah untuk kompetisi, aku ditolak karena dianggap kurang mahir. Penolakan itu menghancurkan semangat dan cita-citaku. Beruntung, aku mendengar tentang kompetisi tingkat nasional untuk pemain di bawah 16 tahun. Kesempatan ini membangkitkan semangatku. Dengan penuh tekad, aku menunjukkan kemampuanku yang telah diasah selama bertahun-tahun. Akhirnya, aku terpilih menjadi salah satu pemain dalam kompetisi tersebut, menutupi kekecewaan,ku dan memberiku prestasi yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Seorang penggembala berjalan bersama domba-dombanya dan anjing setianya. Buta di padang rumput. Ketika cuaca berubah menjadi hujan deras, penggembala meniup peluit untuk meminta Boots menggiring domba. Namun, anjing tersebut terjatuh dan terkilir kakinya, kehilangan keseimbangan di tengah hujan. Khawatir Boots akan terinjak, penggembala segera menggendong anjingnya sambil tetap menggiring domba-domba. Meskipun terluka, Boots tetap menggonggong, membantu menggiring domba dengan cara lain. Berkat kerjasama antara penggembala dan anjing, domba-domba berhasil digiring dengan aman. Cerita ini menunjukkan betapa pentingnya saling melengkapi dan bekerja sama, terutama dalam situasi sulit.